Cila, Cila, lu ngapain di situ? Ini Bang, lihat dong, bunganya cantik kayak baju aku, cantik juga kayak aku ya kan? Wangi Katanya lagi. kita mau nyari kulineran. Oh iya, mumpung lagi di Gondang Dia nih Bang, ada soto legend yang katanya terkenal. Serius? Di mananya tuh? Serius. Deket dari sini, mau coba nggak? Mau? Ya udah yuk, Oke. langsung aja kita kulineran. Apa kabar bro and sis? Kali ini gue mau mengajak kalian kulineran legend lagi nih, yang temanya kali ini berkuah dan berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ikutin kulineran kuy terus ya. Kuy! Nah ini dia bro and sis, restoran soto legend yang kita cari-cari, Soto Haji Ma'aruf. Konon katanya sudah berdiri sejak tahun 1940-an dan lokasinya ada di Jalan RP Suroso nomor 36A, Menteng Gondang Dia, Jakarta Pusat. Untuk itu langsung aja kita kuy ke dalam. Salam kuliner bro and sis. Kali ini gue mau menjelajahi kelezatan soto Betawi dengan cita rasa yang kaya dan juga sejarah yang mendalam, yaitu Soto Betawi Haji Ma'aruf. Sebelum kita menjelajahi dan mencicipi cita rasa Soto Betawi Haji Ma'aruf ini, yuk kita kulik sejarah bagaimana soto masuk ke Nusantara dan menjadi makanan kesukaan warga di Nusantara. Berbagai sumber menyebut soto merupakan hidangan asli Indonesia. Akan tetapi, Dennis Lombard menyebutkan bahwa soto sebenarnya merupakan akulturasi dan modifikasi dari cara penyajian makanan ala kanton yang berupa kuah dari daging dan jeroan. Kalian tahu gak sih kalau ternyata asal kata soto itu adalah caudo atau jauto yang berarti jeroan berempah. Untuk hidangan ini sendiri di Indonesia pada awalnya banyak ditemukan di pesisir utara Jawa Tengah, terutama di kota-kota perdagangan dan pelabuhan seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Kudus, atau dari Keresiden Pekalongan hingga Keresidenan Pati. Nah, kalau untuk soto Betawi Haji Ma'aruf sudah ada sejak tahun 1940-an bro and sis. Lokasinya saat ini berada di Jalan RP Suroso 36A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Misi, selamat siang. Ibu mau dong hari ini mau mencoba menu-menu andalannya yang kayaknya dari gambarnya udah bikin ngiler. Oke. Bro and sis, aku hari ini udah janjian sama ownernya, tapi kira-kira dia ada di mana? Kuy kita cari tahu. Let's go. Nah ini dia nih kayaknya nih ya, sudah disediakan nih kayaknya meja khusus untuk aku ya. Silakan Mbak. Thank you, Cila, salam kenal. Mufti. Mufti, oke kita duduk Ya, kali silakan duduk, ngobrol Mbak. biar enak nih. Gimana Mbak? Nah bro and sis, ini udah ada langsung nih ya ownernya ataupun pengelola saat ini. Kita langsung mau tahu bagaimana sih asal muasal berdirinya kedai Haji Soto Ma'aruf ini. Nah, jadi ceritanya tuh kita pertama kali itu tahun 1940. Oke, Nah, sebelum yang kemerdekaan. sebelum kemerdekaan, benar. Nah, itu dari almarhum kakek. Jadi Haji Ma'aruf tuh kakek saya. Nah, sekarang saya berarti udah generasi ketiga nih. Oh, generasi ketiga, berarti cucu ya? Cucunya udah generasi Oh, ketiga. Nah, jadi pas tahun 1940 itu jualan, belum bertempat kayak sekarang juga, Mbak. Gimana tuh dulu? Dulu masih di sekitaran Cikini, Menteng juga, karena kan kakek orang Menteng. Oh, Akamsi. Akamsi. Cuman jualannya tuh masih dipikul, keliling-keliling gitu kan. Cuman namanya dipikul, jadi jualan tuh nggak nentu gitu. Nggak nentu dalam arti kadang ntar jualan, ntar enggak gitu. Jadi ya kalau lagi sakit ya nggak jualan gitu kan. Ya. Jadi kalau orang mau nyari juga agak susah ya? Agak susah gitu, sakit nggak jualan. Nah, terus sekitar tahun 1960 udah mulai tempat tuh. Nah, dulu di Pasar Kembang namanya. Pasar Kembang di mana tuh Pasar Kembang? Di Pasar Kembang tuh masih di Dekat yang sini? dekat-dekat sini juga. Apa namanya sekarang tuh yang jualan cincin emas itu. Oke. Nah, itu tendaan. Nah, cuman kalau pasang tuh. bongkar masang gitu kan. Cuman namanya tendaan, ya kalau misalkan ada dulu namanya bukan Satpol PP lah, cuman kalau sekarang Satpol PP lah ya. Oke. Itu lagi jualan enak-enaknya, terus ya diusir Diusir. gitu. Jadi ya
nggak jualannya ya berarti lagi ada pengusiran lah kayak gitu. Nah kemudian tahun 80, tepatnya 83, kita tuh bertempat di Taman Ismail Marzuki. Itu udah permanen tuh? Itu permanen. Berarti kurang lebih selama 20 tahun dong perjuangan bongkar pasang tenda Bongkar itu pasang sampai tenda. punya tempat yang permanen. Bener, gitu. Jadi ya proses lah dari 40 dipikul, terus mulai berani tempat tendaan, tempat sendiri, terus baru yang permanen tahun 83. Sampai sekarang masih ada di tim. Oh masih ada? Masih ada, cuman yang di tim itu kan sempat direvitalisasi ya tahun 2019, kita stop dulu. Nah 2023 ini udah buka lagi. Oh oke, berarti bisa dibilang cabang pertamanya tuh di situ, di tim? Ya, yang permanen pertama kali di tim. Oke, nah kalau ini tempat ini sendiri? Kalau ini udah dari tahun 2015. 2015, berarti cabang kedua atau cabang keberapa nih? Ini kita sih sebenarnya cabang ada 4. Sekarang ada di tim, di Gondang Dia, di Pramuka sama di Tebet gitu ya. Kalau ini bisa dibilang ya keduanya lah berarti lah. Oke, berarti kebanyakan tuh emang di Jakarta Pusat ya lokasinya? Di Jakarta Pusat gitu. Oke. Nah itu semua dikelola oleh Mas keluarga atau bagi-bagi jatah atau gimana tuh? Nah dulu tuh kalau misalkan bisa dibilang kita tuh orang tua kan nggak sendirian ya, ada 10 bersaudara gitu. Nah dari 10 bersaudara itu sebenarnya udah punya tempat. Nah cuman yang sekarang lanjutin ya dari orang tua saya ini gitu. Jadi yang sekarang ya dari keluarga saya aja. Oke, tapi semuanya tentunya masih berhubungan baik. Masih dong, berhubungan ya? baik, alhamdulillah. Oke, nah apa sih keputusan ataupun triggernya ataupun pendorongnya Mas tetap mempertahankan usaha keluarga ini, tetap jualan soto gitu? Menunya dari dulu seperti ini atau bagaimana? Pesannya sih sebenarnya dari orang tua gitu. Kalau orang tua tuh bilang gini gitu kan, kalau kamu mau kerja yang lain silakan gitu. Cuman tolong dong soto Betawi ini diterusin gitu. Jadi sebenarnya kalau pesan dari orang tua sih bukan masalah kita jualan dapat uangnya doang gitu, tapi ingin melestarikan budaya Betawinya melalui kuliner ini. Makanya resep tuh dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih seru, kita rehat sejenak. Tetap stay tune ya di sini Bro and Sis. Dadah! Hai, balik lagi di Kulineran Kuy. Nah, Bro and Sis, kita akan lanjut berbincang-bincang tentunya dengan Mas Mufti yang masih hadir di sini ya. Mas, lanjut lagi nih. Tadi kan udah dibilang kalau misalnya ini adalah pesan dari orang tua gitu kan untuk tetap melestarikan budaya Betawi melalui makanan. Betul. Nah, kira-kira sejauh Mas melihat nih perkembangannya, apa sih yang membuat restoran Soto Haji Ma'aruf ini masih bisa eksis sampai hari ini? Nah, jadi poinnya sebenarnya gini Mbak, kalau misalkan kita bisnis itu kan inovasi gitu ya, tapi beda buat Soto Ma'aruf nih gitu, karena jujur saya sendiri juga nih tantangan buat saya gitu, yang dimana misalkan nih temen makan gitu ya, ada yang bilang, Muf, ini soto lo kurang gurih nih, kurang ini, gue makan di tempat A lebih gurih, gue makan tempat B lebih gurih gitu. Nah, sebenarnya pesan yang mau disampaikan dari Soto Ma'aruf ini nih, kita tuh pengen kasih tahu, kalau pengen tahu makanan zaman dulu ya kan, itu rasanya kayak gimana sih, ya datangnya ke Soto Ma'aruf ini gitu. Jadi bukannya kita ngikutin zaman, tapi kita pengen kasih tahu nih kalau yang zaman dulu tuh makanan rasanya kayak gini gitu. Nah, kita inovasinya lebih ke menu-menu baru, kayak kita kan sekarang ada laksa, terus ada tambahan ayam goreng, ada sate ayam kayak gitu. Berarti itu yang baru ya? Iya, ada soto bening juga gitu. Oke, berarti kalau dulu tuh awalnya bener-bener soto santannya aja? Soto santan aja pertama kali banget. Oke. Nah, pas yang udah mulai di tendaan, ada itu sate. Kayak gitu. Dan sebenarnya dulu juga soto santan beneran soto sama santan. Kalau sekarang kan kita pakai santan campur susu. Oh, udah dicampur lagi ya? Iya, jadi sebenarnya ada ceritanya juga tuh, kenapa sih campur sama si susu ini gitu. Jadi pas lagi rame-ramenya nih kakek jualan, zaman dulu kan ke pasar jauh ya kan, terus kalau meres lama lagi, marut mesin nggak kayak sekarang gitu, udah deh dicampurin sama susu. Jadi sebenarnya ketidaksengajaan bukan sengaja dicampur deh gitu ya, iya, tapi bukan karena habis gitu karena ya? habis, terus pas orang makan ternyata lo kok makin enak nih, lo pakai apaan nih gitu, Ma'aruf katanya gitu kan.
Terus akhirnya ya udah gitu kan. Kalau kata kakek sih dulu, kalau zaman sekarang mungkin resep kita kasih tahu ya, kita ada santan susu gitu. Kalau zaman dulu mah kakek saya bilang ya Pan, udah lo makan aja, lo tinggal makan, pokoknya terima enak aja. Orang Betawi zaman dulu banget lah gitu kayak gitu. Oke. Kayak Tapi gitu. berarti kakak sendiri tuh sempat Nah, tapi berarti Mas sendiri tuh sempat berkomunikasi langsung dengan kakek, sempat diajarin masaknya langsung juga nggak tuh? Sempat diajarin, cuman waktu itu saya masih kecil banget. Oh, oke. Gitu. Tapi berarti sudah dekat dengan dapur soto Betawi Haji Ma'ruf ini dari kecil ya? Dari kecil Memang udah sudah dikenalin lah. Iya, sudah di planning gitu ya Iya. buat mempertahankan dan tetap buat restoran. Nah, selain itu nih, kalau zaman sekarang kan terkenal dengan digitalisasi teknologi media sosial. Kalau dari segi itunya ada juga nggak yang Mas lakuin? Nah, paling kita kerja sama kayak online delivery gitu kan. Terus kita juga main sosial media lah, Instagram gitu. Terus apalagi ya, paling ya TikTok. Saya lihat-lihat aja sih kalau itu sih. Paling kirain. Instagram lah kita ikutan gitu. Oke. Nah, itu menurut Mas sendiri gimana? Efeknya apakah cukup berpengaruh? Banyak nggak orang-orang yang datang ke sini karena efek dari media sosial? Cukup berpengaruh sih, karena kan gini ya, mungkin zamannya kalau misalkan yang dulu-dulu nih gitu ya, sebelum Covid, orang tua tuh ngajak anaknya datang gitu ya, terus jadi banyak tuh cerita kayak, Mas saya datang ke sini dulu sering diajak makan sama orang tua gitu. Nah cuman kalau yang makin ke sini ya kan, apalagi setelah Covid, saya juga nggak tahu ya pelanggan Soto Ma'ruf mungkin ada yang tua-tuanya udah meninggal atau gimana. Nah kita kan butuh ngenalin ke mereka lagi nih, ngasih tahu nih makanan zaman dulu gitu. Nah Instagram ini cukup ngebantu banget lah kayak gitu. Nah, berbicara tadi soal pelanggan, kira-kira berapa porsi sih sehari yang bisa habis dari soto Haji Ma'ruf? Untuk sotonya sendiri tuh kurang lebih bisa 100 sampai 200 porsi 100-200 porsi di cabang ini aja? di cabang ini. Kalau di cabang lainnya? Ya cabang lainnya tidak seramai yang ini. Oh, ini berarti paling Ini rame. paling ramai di sini, ini Dia. Karena kan kalau dulu yang zamannya kita di tim tuh bisa sampai 200-300 porsi gitu kan. Nah setelah Covid ini dan penyesuaian lah sekarang, jadi agak turun sedikit tapi masih tetap banyak lah peminatnya. Oke, mantap. Jadi weekend, weekdays tetap rame ya? Tetap ramai. Tetap Weekend rame. justru biasanya makin ramai. Lebih rame lagi. Nah, jam bukanya dong kalau Bro and Sis mau mampir ke sini. Kita buka dari jam 9 sampai jam 9 malam. 9 pagi sampai jam 9 malam. 12 jam tuh ya? 12 jam. Weekend, weekday sama aja? Sama aja. Oh, oke. Nah, udah ngomongin jam buka, ngomongin sejarahnya. Pasti Bro and Sis di sini juga mau tahu. Emang berapaan sih Kak harganya di situ? Tuh, Kak, coba Kalau di sini buat ya. yang soto Betawi daging harganya 55.000, kalau yang campur 53.000. Cukup affordable. Dan porsinya juga lumayan banyak gitu. Betul, karena porsinya banyak gitu. Iya. Dan dagingnya juga daging sapi asli gitu kan. Dan yang ngebedain sebenarnya jeroan kita sih, kayak kalau tuh? misalkan mungkin makan di kaki lima gitu yang ngelihat jeroan babat ya, terutama kan warnanya hitam gitu ya. Pasti kan nggak semua orang suka babatnya warna hitam, tapi Benar. kalau misalkan di sini kita babatnya udah bersih lah gitu. Jadi dan bau-bau hawa-hawanya juga udah nggak Udah nggak ada. Iya. Terjamin sih teman-teman Bro and Sis, terlihat dari mejanya ya kan tuh. Mejanya bersih gitu loh. Jadi aku sih yakin kalau nanti babatnya juga akan bersih sesuai meja ini gitu kan. Oke, lanjut lagi nih Mas. Iya. Mas, menu-menu andalan di sini apa aja nih? Karena ini kayaknya sudah memasuki jam makan siang, perut saya sudah mulai keroncongan. Jadi saya mau tahu, coba menu Boleh, apa nanti aja? sekalian saya akan siapin juga nih. Di sini kita ada soto Betawi daging, ya kan. Terus ada laksa, ada sate sapi. Oke. Nah itu favoritnya tuh kan. Oke, laksanya kalau boleh tahu ada isi apa aja tuh? Ini kayaknya berbeda nih soalnya kan. Bener. Nah mungkin kalau laksa kan kebanyakan orang taunya laksa Bogor, laksa Singapura gitu. Nah kalau di sini kita ketupat, kentang, telur sama bihun. Sama di atasnya ada emping ya. Oke, kayaknya colorful dan gonjreng gitu ya Ya. teman-teman. Jadi tidak sabar untuk mencoba, tapi sebelum aku mau memesan dan mencoba Mas, aku juga tetap mau kepo lagi. Oke, kalau gitu langsung aja Mas, aku mau 3 menu yang tadi, menu andalannya. Oke, plus siap. minumnya es lemon tea biar Oke segar. siap, saya Oke. pesenin dulu, Thank saya you siapin dulu ya. Mas. Thank you Mas. Ya. Bro and Sis, menu di sini pastinya berbau-bau daging dong ya, jeroan dan juga kuah santan. Namanya juga soto Betawi. Hehehe. Gue bakal milih menu andalan nih di kedai soto Betawi Haji Ma'ruf ini, yaitu soto Betawi daging sapi, laksa Betawi, dan juga sate daging sapi. Untuk minumnya, gue pilih yang seger. Kali ini es lemon tea. Kuy. Oke deh
bro and sis. Kalau gitu sambil menunggu pesanannya, kalian jangan kemana-mana, tetap di Kulineran. Kuy! Hai bro and sis, balik lagi di Kulineran. Kuy! Masih bersama gue Priska Priscilla, tentunya program acara makan-makan dari Sinpo TV. Nah, seperti yang bro and sis sudah lihat nih ya, di depan aku sudah dihidangkan makanan-makanan yang favorit tentunya dari restoran hari ini. Nah, kita coba dulu langsung aja dari satenya ya, yang sudah sangat menggugah selera. Ini adalah sate sapi, tentunya dengan bumbu kecap dan juga bumbu kacang. Langsung aja kita makan, kuy! Satenya empuk banget, nggak terasa kayak daging sapi, lebih ke arah kayak daging ayam, jadi bener-bener empuk banget. Friendly, ini segala usia bisa makan nih, jadi nggak perlu takut yang udah tua, takut kan giginya nyangkut ya kan, atau takut giginya patah. Nah, ini aman nih, mantap banget. Lanjut, kita ke menu yang kedua. Soto tentunya ya. Menu andalan sesuai dengan namanya, restoran soto legendaris ya. Kita langsung ambil. Pertama aku cicipin kuahnya dulu kali ya. Kuahnya santan, enak banget. Jadi lebih ke arah asin dan gurih gitu ya. Dia nggak terlalu kental juga dan nggak terlalu kuning gitu kan. Bisa dilihat nih ada kayak ada warna coklatnya gitu. Ini daging sapinya. Sama kayak tadi sate sapinya, dagingnya empuk banget. Aku nggak tahu ini dimasak berapa jam ya. Tadi belum sempet nanya kayaknya ya. Kita coba sekarang sama nasinya, biar lebih mantep. Endulita. Kayaknya tuh nggak perlu ada sayur-sayur lain gitu ya. Nasi dengan sotonya ini udah cukup banget, udah pas banget. Sekarang aku tambahin empingnya. Semuanya sopan ya, masuk di mulutnya. Enak banget. Nggak ada yang mengganggu gitu, rasanya top. Top parko top. Terakhir, kita akan coba laksanya. Ini kayaknya 11-12 ya warnanya. Kalau yang ini coklat muda, yang ini kuning gitu kan. Variannya banyak nih. Ada daunnya, ada empingnya, ada bawangnya, ada bihunnya. Isinya apa? Coba kita lihat. Sini bang, majuan bang, biar pada ngiler yang di rumah. Kita lihat ada apa lagi ya dalam sini ya. Ada lontongnya tuh ya kan, dengan telur, dengan sayurnya, dan dengan empingnya. Langsung aja kita cicipin. Ya. Aku ambil dulu bihunnya. Kita coba dulu dari bihunnya ya. Lembut banget semua makanan di sini. Very friendly gitu ya. Pasti udah pada lapar kan? Sama aku juga ya. Tapi aku masih mau cobain yang lain. Aku mau cobain sekarang lontongnya dengan kuah, dengan telurnya kita coba ya. Dan tak lupa dengan daun kemangi nih ya kayaknya ya. Atau sayurnya gitu ya.
taruh sedikit kuahnya di piring. Ini dia lontong telur laksa Betawi. Nyam. Rasanya gurih, pas banget di mulut. Nggak ada yang terlalu asin, nggak ada yang terlalu manis. Semuanya comfort food. Kalau kalian lagi sakit, pasti pengen makan mana yang ada di sini. Karena ini meningkatkan mood kalian untuk makan. Meningkatkan stamina kalian untuk makan, menggugah selera gitu ya. Kayak aku mau lanjut lagi kalau gitu. Aku cicip-cicip yang mana lagi ya? Tambahin nasi kali ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita balik lagi. Biar makanannya banyak rasa dan banyak warna ya, aku ke satenya lagi. Ini tadi kan satenya dibakar ya di depan. Aku sempat lihat mereka tuh bakarnya sebenarnya nggak selama itu, tapi aku juga bingung ini ada resep khususnya nih pasti. Dia sampai bisa selembut ini. Sekarang aku cocol bumbunya, tambahin nasi. Lanjut lagi kita ke sotonya. Dan ini cocok banget ya, pantas untuk menjadi makanan yang legend. Karena memang rasanya bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi nggak heran kenapa mereka bisa bertahan sampai hari ini. Oke deh, kalau gitu bro and sis, aku mau lanjut makan dulu. Kalian liatin aja ya. Ini sih sesuai ekspektasi banget bro and sis. Soto Betawi santan, kuahnya kental banget. Belum lagi potongan daging besar-besar yang dibalut kuah santannya. Itu rasanya terasa gurih banget. Kalian bisa lihat kan, gue makannya lahap banget nih. Dan gue rasanya juga gak mau berhentinya. Ini semua sih bakal bikin gue gagal diet. Aduh. Jadi kalau kalian tertarik dan ingin merasakan sensasi, makanya kalian langsung aja datang ke sini nih, ke Soto Betawi Haji Ma'aruf. Sekali lagi, lokasinya di Jalan RP Suroso 36A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Oke bro and sis, ini adalah suapan terakhir aku dalam rangka memakan soto ini. Tentunya dari tadi udah icip-icip 3 makanan di sini. Terlihat minumannya masih penuh, jadi sekarang adalah waktunya kita minum yang seger-seger. Lemon tea-nya berasanya fresh banget, bukan yang kayak banyak gula gitu loh. Oke, thank you bro and sis udah ikut aku makan hari ini. Dan tentunya aku mau SMP dulu sampai makan pulang. Kalau begitu sampai jumpa di kulineran Kuy edisi berikutnya. Dadah!